Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat channel EduTech Mania dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang bagaimana cara memanfaatkan fitur assignment-nya atau fitur penugasan di dalam Google Classroom. Oke, untuk menyingkat waktu saya langsung saja. Bapak Ibu bisa buka kelas yang kemarin gitu ya. Oke, kita yang pertama masuk ke kelas gitu ya, masuk ke kelasnya kita, kemudian kita masuk ke classwork, kemudian kita create. Nah, di sini kita klik assignment atau tugas gitu. Oke, pada bagian assignment ini ya, nanti ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Prinsip dari fungsi dari assignment ini adalah untuk memberikan penugasan kepada siswa. Penugasan ini nanti sifatnya tergantung dari teoretiknya gitu ya. Mau tugas terstruktur atau maupun tugas tidak struktur. Tentu Bapak Ibu sudah tahu semua apa perbedaannya. Maupun tugas individual maupun tugas kelompok. Apakah tugasnya individual atau tugas kelompok ataupun nanti tugas yang sifatnya kolaboratif. Nah, pada fitur ini nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat tugas gitu ya, dengan memanfaatkan fitur assignment. Oke, yang pertama kita pahami dulu title. Title ini adalah judul dari tugas yang akan kita berikan kepada siswa kita. Kemudian instruction itu adalah petunjuk untuk mengerjakan tugas gitu ya. Jadi fungsi dari instruction adalah untuk memberikan petunjuk atau perintah-perintah dalam mengerjakan tugas seperti apa. Kemudian di sini juga ada fitur-fitur biasa seperti yang kemarin ya, ada for untuk kelas berapa tugas ini akan diberikan, ada all student ini ya untuk semua atau untuk beberapa bagian. Kemudian nilainya mau dinilai berapa, do itu batas waktu pengumpulan, topik. Nah, topik ini penting gitu ya. Kemudian nanti ada rubrik. Pada fitur assignment ini nanti saya akan jelaskan tentang salah satunya adalah tentang bagaimana menggunakan rubrik untuk melakukan penilaian tugas. Berikutnya, di sini kita bisa menambah tugas itu dari menambah file gitu ya atau dari create. Tapi untuk yang sekarang nanti saya akan gunakan fitur create atau fitur buat seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya akan bikinkan contoh. Misalkan saya sudah merancang gini ya, tugas pertama. Tugas pertama adalah membuat laporan praktik prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Saya taruh di sini dan instructionnya saya copy, taruh di sini. Nah, jadi siswa pada tugas pertama ini diminta untuk membuat laporan tentang praktik ya, tentang praktik prosedur menghidupkan dan mematikan komputer yang dilakukan oleh siswa sendiri ya. Ingat ada kata-kata sendiri gitu ya. Masing-masing prosedur dilengkapi dengan screenshot ya pendukung dari setiap tahap prosedur yang dilalui, yaitu prosedur menghidupkan dan mematikan komputer. Itu adalah tugasnya. Nah, tugas ini dibikin atau dibuat di mana gitu ya. Ini kita perlu tombol create. Kita pilih doc. Artinya siswa diminta untuk membuat laporannya itu menggunakan Google Doc seperti ini. Nanti kita bisa buatkan template-nya gitu ya. Bisa buatkan template-nya atau nanti sesuai dengan kesepakatan dengan siswa-siswa kita gitu. Oke. Pada bagian untitled dokumen ini ya atau kerangka dokumen ini nanti ada 3 pilihan ya Bapak Ibu. Di sini kita klik. Nah, yang pertama ada student can view the file ya, kemudian ada student can edit the file, dan yang terakhir make a copy for each student. Saya sedikit jelaskan ya. Student can view the file artinya siswa hanya bisa melihat file ini ya, file tugas ini seperti itu. Misalkan nanti saya bikin tugasnya nanti di sini gitu ya, maka siswa tersebut hanya bisa melihat saja. Berarti nanti sama sebenarnya dengan instructionnya saja. Jadi
fitur dari student can view the file ini mungkin jarang dipakai. Yang sering dipakai adalah student can edit the file sama make a copy for each student. Untuk student can edit the file ya, ini cocoknya adalah digunakan untuk penugasan yang sifatnya kelompok ya, kolaboratif gitu. Artinya dikerjakan secara berkelompok dan sifatnya kolaboratif. Jadi satu siswa dengan siswa yang lainnya bisa saling mengisi sesuai dengan porsinya masing-masing. Biasanya ini contohnya untuk project, misalkan tugas yang sifatnya project. Kemudian ada make a copy for each student. Artinya nanti si siswa itu akan mendapat salinan dari setiap template tugas yang diberikan. Dua hal ini yang nanti akan saya jelaskan gitu ya dalam dua video tutorial. Yang pertama, kita akan membuat tugas make a copy for each student dengan memanfaatkan fasilitas atau pengaturan make a copy for each student seperti ini. Oke, kita masukkan topiknya, kemarin kita masuk ke sini gitu ya. Oke, kemudian kita tekan misalkan di sini kita kasih nama ya, misalkan laporan praktik menghidupkan dan mematikan komputer. Ya, di sini kita bisa buatkan template ya, misalkan laporan praktik menghidupkan dan mematikan komputer, disusun oleh siapa gitu ya, nama, kelas gitu ya. Masuk sini, misalkan di sini A, misalkan prosedur menghidupkan komputer, tapi prosedur mematikan komputer. Nah, nanti siswa melengkapi ini seperti itu. Oke, kita template-nya saya kira sudah cukup. Saya tutup ini ya. Kemudian ini saya tekan tombol assign supaya anak-anak atau siswa-siswa kita langsung bisa melihat tugas apa yang harus dikerjakan. Kita klik tombol assign. Kalau memang nanti ditugaskan dengan penjadwalan ya berarti Bapak Ibu langsung di schedule saja seperti itu. Oke, ini sudah ditugaskan ya. Di sini ada assign 1 gitu ya, karena siswa saya baru 1. Oke, saya akan masuk sebagai siswa gitu ya. Kita di sini sebagai siswa di sini. Saya refresh dulu biar tugasnya bisa masuk. Tunggu sebentar. Oke, ini sudah ada tugas 1 buat laporan praktik prosedur gitu ya. Kita klik view assignment gitu. Nah, ingat Bapak Ibu, di sini di pojok kanan ada dokumen template yang tadi guru buat. Siswa nanti akan klik ini. Nah, untuk mengerjakan. Nah, misalkan ini diisi ya. Ini nanti masing-masing siswa dapat ya. Ini akan jadi nama siswanya masing-masing. Nama misalkan siswa itu Teh Mania. Kelas misalkan Dikdaya 01 ya. Prosedur menghidupkan dan mematikan komputer misalkan kita isi ini, si anak menjawab misalkan gitu ya. Menghidupkan komputer misalkan pertama colokkan kabel power terus ke sumber listrik. Nah, kemudian tekan tombol power, tunggu sampai komputer hidup misalkan siswa jawabnya seperti ini. Oke, kemudian prosedur mematikan komputer misalkan tekan tombol
power. Ya, misalkan gini, klik menu start, misalkan yang pilih turn off, tunggu berapa saat sampai komputer mati, gitu ya. Kemudian cabut kabel power dari sumber listrik. Oke, misalkan siswa jawabnya seperti ini gitu ya. Kemudian klik turn in. Jadi siswa kalau sudah mengerjakan klik tombol turn in, ini tunggu beberapa saat sampai ada turn in yang kedua gitu ya. Nah, ini ada hand in, artinya diserahkan. Hand in 2 kali ya. Oke, kalau sudah dikerjakan dari sisi siswa, maka di sini akan menjadi unsubmit seperti itu, gitu ya. Oke, kita lihat dari sisi guru. Harusnya di sini hand in-nya terisi 1, gitu ya, karena assign-nya sudah kosong, gitu. Kita cek. Oke, sudah geser gitu ya. Kita cek yang hand in yang ngumpulin itu siapa saja. Kita cek. Oke, di sini ada satu siswa ya, namanya siswa EduTech Mania. Hasil pekerjaan dari tugas pertama ini. Kita klik. Oke. Nah, kita di sini kemudian kita mengoreksi ya Bapak Ibu hasil pekerjaan anak kita. Nah, seperti ini. Ini contoh bagaimana kita membuat tugas dengan memanfaatkan fitur assignment seperti itu. Jadi sifatnya biasanya adalah dokumen gitu ya, atau portofolio. Oke Bapak Ibu, kemudian kita melakukan penilaian di sini Bapak Ibu. Misalkan mau dikasih nilai berapa gitu ya. Misalkan mau dikasih nilai 90, boleh gitu ya. Kemudian nanti kita klik tombol return. Maka siswa itu nanti akan mendapatkan nilai misalkan gitu ya. Kita klik return. Tunggu sebentar sampai penilaiannya masuk dalam siswa tersebut. Oke, kita cek dari sisi siswa. Kita refresh ya. Nah, di sini sudah muncul 90. 90 adalah nilai yang diberikan oleh guru terhadap pekerjaan siswa, khususnya di tugas pertama. Seperti ini. Oke, itu adalah cara kita untuk membuat tugas, gitu ya. Tugas dengan memanfaatkan fitur assignment. Oke, Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan, dan ini harus kita sampaikan gitu ya. Kadang siswa itu mempertanyakan, saya dapat nilai 90, itu dari mana Pak menilainya? Gitu kan? Atau dari mana Bu menilainya? Lah, kalau ada tugas-tugas yang sifatnya seperti ini, ya saya sangat menyarankan kita tidak boleh subjektif dalam menilai. Maka butuh yang namanya rubrik. Ya, rubrik untuk apa? Untuk menilai hasil pekerjaan siswa kita. Nah, materi selanjutnya dari tugas atau dari assignment ini ya adalah memanfaatkan rubrik untuk menilai suatu tugas. Sehingga nanti kalau siswa mendapatkan nilai, dia sudah tahu saya dapat 90 itu karena apa? Oh, karena lengkap. Oh, karena kurang lengkap. Sepertinya. Jadi, kita yang kedua ini adalah bagaimana memanfaatkan rubrik untuk menilai suatu tugas yang kita berikan kepada siswa. Oke, kita masukkan di sini ya. Kita coba untuk membuat tugas dengan memanfaatkan rubrik untuk penilaiannya. Kita coba edit gitu ya. Edit ini, tetapi kita memanfaatkan rubrik. Nah, di sini kita klik rubrik. Nah, di sini ada beberapa pilihan karena kita belum pernah punya rubrik, kita pilih yang create rubrik saja. Nah, di sini
ada use scoring, artinya rubrik itu nanti akan mempunyai penilaian atau nilai gitu ya, mempunyai nilai yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai siswa berdasarkan kategori-kategori tertentunya. Oke Bapak Ibu, saya sudah punya sedikit tentang kriteria-kriteria yang akan kita pakai untuk menilai. Misalkan tugas pertama tersebut akan saya isi penilaiannya dengan menggunakan rubrik. Yang pertama indikatornya adalah kelengkapan. Yang kedua adalah screenshot. Kelengkapan itu akan berisi, ya, indikatornya adalah laporan berisi lengkap dua prosedur, yaitu prosedur menghidupkan dan prosedur mematikan. Kemudian screenshot, laporan dilengkapi screenshot setiap tahap prosedurnya, di mana masing-masing detail indikator ini mempunyai nilai. Ada 50, ada 25, ada 10. 50 itu kategorinya lengkap. Lengkap itu jika apa? Jika memuat semua prosedur, baik menghidupkan dan mematikan komputer. Kemudian kurang lengkap, nilainya 25, yaitu jika memuat sebagian prosedur, baik menghidupkan atau gitu ya. Jadi salah satu saja. Kemudian kalau tidak lengkap, nilainya 10, yaitu tidak ada prosedur. Artinya ada tugas yang dikerjakan, tapi sebenarnya itu bukan prosedur menghidupkan dan mematikan komputer yang betul. Maka nilainya 10. Kemudian dari sisi screenshot gitu ya, lengkap nilainya 50 jika prosedur mematikan dan menghidupkan komputernya itu dilengkapi semua dengan screenshot gambar pendukung. 25 kurang lengkap itu hanya jika salah satu saja yang ada screenshot gambar pendukungnya. Kalau tidak ada, baik prosedur mematikan dan menghidupkan komputernya untuk screenshotnya, maka kita isi tidak lengkap, nilainya 10. Oke ya. Ini contoh rubriknya. Sekarang kita tinggal geser saja. Kita masukkan ini kemana? Ke sini. Yang pertama, gitu ya, kelengkapan. Kita taruh di sini, kelengkapan. Deskripsinya apa? Deskripsinya yaitu ini. Laporan berisi lengkap 2 prosedur. Nah, kemudian di sini nilai yang pertama 50 jika apa? Levelnya lengkap gitu ya, level title-nya lengkap. Kemudian deskripsinya adalah di sini. Itu yang pertama. Kemudian untuk menambah berikutnya kita klik level. Nah, di sini yaitu untuk 50. Kurang lengkap. Nah, poinnya berapa? Poinnya 25. Levelnya kurang lengkap. Deskripsi dari level kurang lengkap itu kita sampaikan di sini. Kemudian tambah satu lagi yaitu nah di sini ya, poinnya 10. Di sini tidak lengkap. Tidak lengkap itu jika apa? Nah, ini. Nah, taruh di sini. Oke. Itu yang pertama ya, yaitu kriteria pertama penilaiannya. Kemudian yang kedua kriteria untuk menilai tugas pertama yaitu kriteria tentang screenshot. Oke, supaya lebih mudah saya copy saja dari sini ya, duplicate criterion ya. Ini kita copy screenshot. Laporan. Nah, di screenshot deskripsi kriterianya adalah laporan lengkap screenshot setiap tahap prosedurnya. Kemudian 50 jika nilainya apa? Nah, ini. Itu yang 50, kemudian 25 itu jika hanya salah satu prosedurnya saja yang dilengkapi dengan screenshot. Yang 10 ini kita copy. Tidak ada screenshot. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Jadi
Tugas pertama yaitu membuat laporan praktik prosedur menghidupkan dan mematikan komputer, itu dinilai dari pertama kriterianya adalah kelengkapan. Itu nilainya 50 tingginya. Kelengkapan itu deskripsinya seperti apa? Yaitu jika laporan berisi lengkap 2 prosedur. Ingat, di sini ada 2 prosedur, menghidupkan dan mematikan. Nilai pertama 50. Jika apa? Jika memuat semua prosedur. Di laporannya itu menjelaskan 2 prosedur, baik menghidupkan dan mematikan komputer. Kemudian jika tidak lengkap, berarti dia kurang lengkap. Kurang lengkap deskripsinya seperti apa? Yaitu memuat sebagian prosedur, baik menghidupkan atau mematikan. Nilainya berapa? 25. Kemudian tidak lengkap, nilainya 10, yaitu jika tidak ada prosedur, baik menghidupkan atau mematikan komputer. Artinya mungkin dia mengetikkan gitu ya, atau menuliskan sesuatu di sana, tetapi tidak ada kaitannya dengan menghidupkan dan mematikan komputer. Maka ya dikasih nilai lah, misalkan sebagai upah nulis seperti itu, yaitu 10. Kemudian kriteria penilaian yang kedua yaitu ada tidaknya screenshot. Yang pertama, jika dia di laporan tugasnya itu menyertakan screenshot gambar pendukung pada setiap prosedur, maka dia nilainya 50, kategorinya lengkap. Kalau hanya salah satu, entah itu mematikan atau menghidupkan komputer yang ada screenshot pendukungnya, berarti kurang lengkap, nilainya 25. Dan yang terakhir, kalau semuanya tidak dikasih screenshot gambar pendukung, maka nilainya 10. Seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh untuk membuat rubrik. Kita tekan tombol save. Ini ya, untuk menyimpan prosedur rubriknya. Dan kemudian tekan tombol save. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu, di sini rubriknya sudah ada. Ya, nilai tertingginya adalah 100. Kita tekan tombol save. Ini. Oke, di sini sudah ada market gitu ya. Berarti saya akan berperilaku dulu sebagai siswa di sini gitu ya. Ini karena ini sudah saya copy dulu. Nah, ini sudah ada ini gitu ya. Jadi siswanya sudah bisa melihat kriterianya ini. Pada saat ini ditambah dengan kriteria, maka si siswa ini otomatis bisa melihat, oh saya dikasih tugas untuk membuat laporan praktik prosedur menghidupkan dan mematikan komputer, nilainya adalah seperti ini. Nah, mereka otomatis bisa mengejar bagaimana supaya dapat nilai 100. Oh, berarti saya harus lengkap semua nih. Gitu. Oke. Ini sudah ada rubriknya. Coba kita lakukan penilaian ulang gitu ya di sini. Penilaian ulang. Kita klik di sini. Kita lihat di sini, kita mark gitu ya. Kita buka lagi di sini tugas siswanya tersebut. Kita coba lakukan penilaian ulang gitu ya. Nah, ini misalkan dari sisi kelengkapan. Nah, misalkan dari sisi kelengkapan ini semuanya siswa itu mengerjakan ya. Prosedurnya juga lengkap. Berarti ini kita klik 50. Otomatis di sini nilai akan berubah gitu ya. Kemudian dari sisi screenshot ternyata tidak ada yang diberikan screenshot, berarti kita klik tidak lengkap. Nah, di sini berarti nilainya adalah 60. Kenapa 60? Karena siswa ini hanya mengerjakan dari sisi kelengkapan ya, dia lengkap mengerjakan prosedur-prosedurnya. Tetapi dari sisi screenshot dia tidak menyertakan semua. Nah, maka dia dapat nilainya 60. 50 dari sisi kelengkapan, 10 dari sisi screenshot. Kemudian kita tekan tombol return kembali ini ya. Maka otomatis nilai si siswa tersebut yang awalnya 90 akan disesuaikan yaitu 60. Kalau nanti siswa tersebut nanya, "Pak, kok saya dapat 60?" maka kita bisa jelaskan. Dia dapat 60 itu dari apa saja. Kita coba lihat di siswa. Nah, ini ya. Nah, otomatis siswa juga bisa lihat kenapa nilainya 60. Nah, ini dia di blok. Oh iya, saya dapat 50 dari kelengkapan. Saya dapat 10-nya dari screenshot.
Jadi harusnya nanti siswa tidak akan melakukan protes terhadap nilai yang dia terima. Seperti itu Bapak Ibu cara bagaimana kita membuat suatu tugas ya dengan menggunakan fitur assignment dengan memanfaatkan rubrik. Dengan memanfaatkan rubrik kita selaku guru bisa menegakkan penilaian ya dengan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekian, semoga bisa membantu semua Bapak Ibu dalam melaksanakan penilaian dengan menggunakan tugas. Sampai berjumpa pada tutorial berikutnya, yaitu bagaimana kita memanfaatkan fitur assignment untuk tugas yang sifatnya kelompok dan kolaboratif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.